Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindia Anggaini, NIM 19 30 akan membahas tentang pasal 23 tentang rekam psikologi. Jenis rekam psikologi ini ada dua. Yang pertama yaitu rekam psikologi lengkap, di mana seorang psikolog atau ilmuwan psikologi mampu membuat, menyimpan, menjaga, dan memberikan catatan atau data yang berhubungan dengan suatu penelitian. Karya ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan kode etik psikologi Indonesia. Seorang ilmuwan psikologi harus membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka. Dan juga seorang psikolog ini harus menjaga kerahasiaan kliennya, serta seorang psikolog ini harus menjaga dan memusnahkan datanya dengan memperhatikan kaidah hukum dan perundang-undangan yang sedang berlaku. Apabila seorang psikolog ini mempunyai dugaan yang sangat kuat atas catatan atau data mengenai jasa profesional mereka, maka seorang psikolog ini harus bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi mereka yang dibuat secara rinci dan secara berkualitas. Dengan seorang psikolog ini melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang, dia harus menyimpan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan arsip dan ketentuan yang berlaku. Baiklah, yang kedua ada rekam psikologi untuk kepentingan khusus, yakni di mana hal ini diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang lain yang mengalami pemeriksaan psikologis. Dan analisa pada pasal 23 ini ada dua jenis rekam psikologi, yaitu rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baiklah, saya Fitriani, NIM 1930306015 akan menyambung materi selanjutnya, yaitu mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan ilmuwan psikolog harus memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Beberapa hal yang harus dipatuhi dalam pemberian layanan psikologi yaitu yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberi layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, hanya bila pemberitahuan ini diperlakukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pasal 25. Pada pasal 25 ini yang mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi tersebut. Data hasil pemberian layanan hanya dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, tujuan ilmiah, atau profesional. Lalu psikolog dan ilmuwan psikologi ini diusahakan untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi dari pengguna layanan. Jika itu diperlukan, maka harus diusahakan dengan seminimal mungkin. Lalu yang kedua yaitu lingkup orang. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan orang pengguna layanan. Jika pemakai jasa layanan psikologi ini seorang kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan mereka, maka psikolog dan ilmuwan psikologi ini wajib untuk melindungi data tersebut serta yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Baik, kita akan masuk kepada pasal 25.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang pasal 26 pengungkapan kerahasiaan data. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu sejak awal psikolog dan ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap dilindungi. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk memiliki catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia. Yang ketiga, cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencangkup data penggunaan layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Yang keempat, dalam hal ini diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dan dewan penilai atau sejenisnya. Dan yang kelima ialah dalam hal ini diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain. Dan yang selanjutnya pasal 27. Pasal 27 mengenai pemanfaatan informasi dan hasil. Pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Yang bagian A, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan, data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan. Data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang terkait. Yang B, pemanfaatan untuk tujuan lain. Terdiri ada 4 bagian. Yang pertama, pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Yang kedua, khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, psikologi dan ilmuwan psikolog tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog dan ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang bisa dikenal sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Bila mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan ke moderator.